Hai, Billy Studio di sini. Hari ini, saya akan menjelaskan sebuah film aksi fiksi berjudul Fortress. Jangan lupa like dan subscribe. Selamat menonton. Film dimulai di Kanada futuristik di mana pemerintah telah melarang kelahiran anak kedua untuk mengontrol populasi. Tidak seorang pun diperbolehkan melahirkan lebih dari seorang anak, bahkan jika yang pertama mati. Di Kanada United yang dijaga ketat stasiun perbatasan negara bagian, suara otomatis meminta semua orang untuk membawa barang-barang pribadi mereka ke kantor inspeksi. Mantan perwira militer John Henry Brennick dan istrinya Karen Brennick berada di mobil yang akan diperiksa. Pasangan itu tampaknya gugup tentang cek itu. Saat Karen menggerakkan lengannya, rompi magnet yang dia kenakan di dalam mantelnya terlihat. Ternyata Karen adalah hamil dan mereka akan pergi ke Vancouver untuk melahirkan anak kedua mereka. Setelah anak pertama lahir, pemerintah mengikat tabung perempuan. Namun, Karen beruntung dan hamil lagi. Oleh karena itu, rompi magnet adalah untuk menutupi kehamilannya. Saat mereka berada di pusat inspeksi, para prajurit memerintahkan mereka untuk keluar dari mobil dengan barang-barang mereka. Sementara seorang tentara memeriksa tas Karen, seorang gadis di depan mereka ditangkap karena hamil. Tapi saat Karen berjalan melalui mesin pemindai, magnetnya rompi menghentikannya dari memperingatkan para penjaga. Pasangan itu aman di luar tetapi satu penjaga mendekati mereka dan memperhatikan rompi magnet di Karen. Alarm mulai berdering dan para prajurit menyerang mereka. John berhasil melawan mereka dan melarikan diri dengan Karen untuk menyeberangi jembatan. Saat tentara mengejar mereka, John meminta Karen untuk melarikan diri tanpa dia dan dia dengan enggan setuju. John segera ditangkap, tetapi Karen berhasil melarikan diri. Dalam adegan berikut, kita melihat John dan tahanan lain seperti dia di dalam kendaraan, dibawa ke penjara yang disebut The Fortress. Ini adalah penjara keamanan maksimum milik pribadi yang dioperasikan oleh perusahaan Mantel. The Fortress terletak di tengah gurun besar dan melarikan diri dari penjara tidak mungkin. Mereka masuk ke dalam fasilitas dan penjaga membuat mereka telanjang. Sebuah suara di latar belakang menyambut para tahanan ke benteng dan memperkenalkan dirinya sebagai Direktur PU. Para tahanan kemudian dibawa ke ruangan di mana setiap orang dilengkapi dengan sistem intelijen keamanan psikologis. Sistem dipasang ke usus mereka dan dipicu ketika ada yang melanggar aturan penjara. Prosesnya disebut usus. PU mengumumkan itu setelah implantasi teknologi, para tahanan yang melewati garis kuning di lantai akan diinduksi dengan rasa sakit yang luar biasa di perut mereka, dan orang-orang yang melewati garis merah akan mati seketika. Salah satu dari tawanan menjadi gugup dan melewati garis kuning. Begitu dia melakukannya, dia jatuh kesakitan. Dia sengaja melewati garis merah juga. Perut pria itu mulai kembung dan akhirnya pecah. Lainnya dimasukkan ke dalam lift yang berjalan di bawah tanah. Terungkap bahwa penjara adalah 30 lantai di bawah tanah. John dan sesama tawanan bernama Nino Gomez diturunkan di lantai. Mereka disambut oleh alat pemantau yang disebut Z-10 yang membawa mereka ke sel penjara yang penuh sesak. Salah satu tawanan bernama Styx berteriak pada Z, mengklaim bahwa selnya sudah terlalu banyak orang tetapi Z malah mengancam untuk menelannya. Sel memiliki sinar laser yang berhenti tawanan untuk keluar ketika tidak diperlukan. John memperkenalkan dirinya kepada tawanan lain bernama Dede. Saat mereka akan tertidur, tawanan ketiga bernama Abraham menyuruh John untuk tidak bermimpi. Setelah semua orang tertidur, Z datang untuk memeriksa para tahanan. Ini memindai wajah John dan masuk ke dalam mimpinya. John bermimpi tentang dia bercinta dengan Karen. Di tempat lain di ruang pemantauan, Direktur penjara, PU menyaksikan mimpi John dan tumbuh tergila-gila dengan Karen. Dia mengingatkan John, bermimpi adalah proses berpikir yang tidak sah yang tidak diperbolehkan di fasilitas dan membangunkannya. Rasa sakit yang tajam di perutnya membuatnya meronta, menunjukkan bahwa dia telah buang air besar. Keesokan harinya, para tawanan dibuat untuk bekerja di konstruksi bawah tanah. Seorang tawanan homoseksual bernama Maddos secara seksual menyerang Nino. John datang untuk menyelamatkannya dan melawan Maddos. Z menghentikan keributan dengan memicu perangkat di perut mereka. Kemudian, ketiganya disimpan dalam sel laser kecil dan ditanya siapa memulai pertarungan. Nino terlalu takut pada Maddos untuk mengatakan yang sebenarnya. Untuk menyelamatkan Nino, John berbohong bahwa dia sendiri yang memulai pertarungan. Dia kemudian dibawa ke kantor PU di mana Abraham mencukur jenggot PU. PU menunjukkan John video langsung Karen mandi. Ternyata, dia ditangkap setelah John dan dibawa ke penjara juga. PU menelan Karen dan John, membuat mereka merintih kesakitan sebagai hukumannya. Kemudian, Abraham memberitahu John bahwa lantai A dan B adalah kamar wanita, maka Karen mungkin ada di sana juga. Kemudian, kita melihat Karen di selnya berbicara kepada sesama gadis hamil. Saat perutnya mulai sakit, dua penjaga membawanya pergi. Semua orang di kawasan wanita hamil. Karen menyadari bahwa fasilitas itu melakukan sesuatu dengan anak-anak mereka yang baru lahir. Di kuarter putra, Maddos berkelahi dengan Yohanes. Orang-orang itu terlibat dalam pertempuran sengit saat semua orang di fasilitas mengawasi mereka, bersama PU dari kabinnya. Karen melihat suaminya dari lantai dan terkejut. Keduanya pihak berlumuran darah ketika John mendorong Maddos dari tepi tapi dia bertahan. Pesanan PU John untuk menghabisi Maddos tetapi John malah membantunya. PU mengambil masalah itu ke tangannya dan menggunakan senjata untuk membunuh Maddos yang meledakkan seluruh perutnya membuat lubang di dalamnya.
John menemukan Madoses perangkat perut di lantai dan diam-diam menyerahkannya kepada Nino sebelum dibawa pergi oleh penjaga. Dalam adegan berikut, Karen masuk ke sebuah ruangan di mana John digantung di mesin besar disebut ruang menghapus pikiran. Pu telah mengirimnya untuk meminta John bekerja sama dengan mereka. Mereka berbicara untuk beberapa saat tetapi para penjaga segera menyeretnya keluar. Mesin mulai bergerak seiring dengan pembuatan John dia berhalusinasi, ini hukumannya karena tidak menuruti perintah sutradara Pu untuk membunuh Mados. Otak John perlahan mulai rusak saat dia melihat waktunya di militer, hari pernikahannya, dan seterusnya. Setelah 3 hari, Pu mengundang Karen ke kamarnya. Dia terkejut bahwa John memiliki berlangsung selama maksimum seseorang yang pernah bertahan di mesin adalah 1 jam. Dia menawarkan Karen untuk membiarkan John bebas jika dia tinggal bersamanya, di kamarnya sebagai temannya. Dengan tidak ada pilihan lagi, Karen setuju. Ketika John kembali ke selnya, dia benar-benar mati otak. Dia tidak berbicara dengan siapapun dan telah menjadi benar-benar mati rasa terhadap rasa sakit. Karen sudah mulai tinggal bersama Pu. Semalam, dia bangun untuk melihat Pu di kursi yang diikat ke beberapa kabel. Ternyata dia dimodifikasi menjadi manusia yang maju. Dia tidak tidur atau makan, tetapi asupan asam amino sebulan sekali. Hal yang sama terjadi dengan semua anak yang lahir di penjara. Mereka melalui beberapa prosedur untuk diubah menjadi manusia yang maju, sehingga suatu saat umat manusia dapat terbebas dari kelebihan penduduk dan kelaparan. Pu adalah salah satunya dari bayi pertama yang dicoba. Karen terkejut dengan informasi itu. 4 bulan berlalu dan John masih belum pulih. Abraham mengatakan kepadanya bahwa perut Karen akhirnya terlihat dan perutnya bayi akan segera lahir ke dunia. John tidak bereaksi, tetapi meneteskan air mata. Malam itu, Karen menipu Pu untuk meminum alkohol yang membuatnya pingsan. Dia menggunakan panel kontrol untuk mengendalikan mimpi John, di mana dia melihat versi anak-anak John terjebak dalam lubang. Dia membawa dia keluar dari lubang, membawa John yang asli kembali ke kesadaran. Teman-teman tawanan kaget dan senang dia kembali. John meminta Abraham untuk membantunya melarikan diri dari penjara bersama Karen. Ibrahim adalah skeptis tetapi setuju untuk melakukannya untuk John pula. Abraham memberitahu Karen tentang kesembuhan John. Dia adalah lebih dari bulan tentang rencananya bekerja. Dia mengklaim bahwa dia dapat membantunya melarikan diri dan mulai menyusun rencana. Kemudian, Nino memberikan John perangkat yang didapatnya dari tubuh Mados. Teman tawanan mereka Dede dulunya adalah seorang geek komputer sebelum datang ke penjara. Dia menawarkan untuk membongkar perangkat dan mempelajarinya. Selanjutnya, kita melihat Karen mencuri seperti berlian lensa holografik dari kabin Pu. Dia hampir tertangkap, tetapi berhasil menyembunyikan perangkat di dalam mulutnya. Dia menyerahkan perangkat itu kepada Abraham pada hari berikutnya dan memintanya untuk memberikannya kepada John. Abraham tidak ingin mendapat masalah, tetapi menerimanya sebagai bantuan. Orang-orang menggunakan sinar laser pelindung sel untuk memicu lensa dan melihat hologram dari fasilitas. Mereka menemukan bahwa ada jalan keluar melalui lokasi konstruksi. Keesokan paginya, Abraham mengembalikan lensa itu ke kabin Pu. Pu meminta Karen untuk menceraikan John dan nikahi dia. Dia mengklaim dia akan memperlakukan anak itu sebagai miliknya dan bahkan berjanji untuk membebaskan John. Karen menerima tawaran untuk suami dan anaknya. Sementara itu, Dede mengetahui bagaimana usus perangkat bekerja. Perangkat ini bersifat magnetis dan dapat digunakan untuk mengeluarkan perangkat dari benda lain. Mereka mencoba prosedurnya dan terkejut ketika berhasil. Mereka mendapatkan semua perangkat usus mereka. Keesokan harinya, Pu diperingatkan oleh Z untuk melihat rekaman kamera keamanan, di mana dia melihat Karen mencuri lensa dan Abraham mengembalikannya. Dia marah melihat dia telah dikhianati, tapi Z memberitahu dia bahwa dia telah diberhentikan karena kecerobohannya. Sementara itu, anak laki-laki menjalankan rencana mereka. Mereka menempelkan perangkat usus mereka ke logam pipa di area konstruksi dan berpose seolah-olah mereka sedang berkelahi. Saat Z mengetahui tentang pertarungan itu memicu usus, menyebabkan mereka meledak. Ini menciptakan cara bagi mereka untuk melarikan diri melalui pipa. Tapi Pu mengaktifkan katup uap dan mengirimkan gas panas ke dalam pipa untuk membuat mereka terjebak. Dia juga mengaktifkan klon pemogokan yang mulai menembaki grup dari dalam fasilitas. Mereka terjebak di dalam pipa sekarang. Salah satu tawanan, Styx panik dan mencoba masuk ke fasilitas lagi, tetapi klon menembaknya mati. Sementara itu, Ibrahim mendekati Karen di fasilitas tetapi sebelum mereka dapat melakukan apapun, Pu menemukan mereka. Dia membunuh Abraham dan membuat beberapa tentara membawa Karen untuk mengubah bayinya menjadi manusia tingkat lanjut, seperti dia. Sementara itu, orang-orang berhasil membunuh salah satu klon dan mengetahui bahwa dia adalah manusia yang maju juga. John mengambil senjatanya dan menyerang klon lainnya. Mereka masuk ke dalam fasilitas sambil bertarung melawan klon. Pada akhirnya, mereka berhasil naik ke atas mesin mirip lift yang mengangkat mereka. Semua orang di penjara bersorak untuk mereka ketika mereka melihat mereka melarikan diri. Mereka akhirnya mencapai kamar Pu dan menuntut untuk bertemu Karen. Layar menunjukkan para dokter mencoba untuk mengeluarkan bayinya. John mengancam Pu untuk menghentikan pengiriman tetapi karena dia telah diberhentikan, sistem tidak mengambil perintahnya. Salah satu perangkat pembunuh mengenali orang-orang itu dan mencoba menembak mereka, tetapi mereka dengan cepat menghindarinya, menjadikan Pu korbannya. Setelah kematian Pu, Dede naik panel kontrol dan mencoba menghentikan dokter melakukan prosedur pada Karen. Tapi sebelum dia dapat menyelesaikan proses, klon menembaknya. John berhasil membunuh klon dan Dede yang terluka menonaktifkan sistem kelistrikan seluruh fasilitas dengan kekuatan terakhirnya.
Para dokter menghentikan prosedur untuk saat ini. Sistem keamanan gagal dan setiap tahanan mulai melarikan diri. John dan Nino adalah satu-satunya yang selamat. Mereka pergi mencari Karen dan membawanya pergi dari dokter. Ketiganya masuk ke dalam kendaraan dan akhirnya pergi dari fasilitas tersebut. Mereka hanya berhenti ketika mereka melintasi perbatasan dan mencapai Meksiko. Karen akan melahirkan di menumpahkan ketika kendaraan yang mereka kendarai mulai bergerak sendiri. Ternyata begitu masih dikendalikan oleh fasilitas. Itu mengenai Nino dan membunuhnya. John pergi keluar untuk melawan kendaraan saat Karen sedang melahirkan di dalam gudang. John menyerang kendaraan dengan senjata dari sebelumnya dan meledakkannya. Tapi kendaraan menabrak gudang, dan Karen dimakamkan di sisa-sisanya. John yang tertekan mencari istrinya dan menemukannya aman di dekatnya. Dia memiliki bayi yang baru lahir di tangannya. Film berakhir saat keduanya melihat anak mereka dengan takjub. Subscribe untuk lebih banyak video seperti ini, aktifkan notifikasi, dan tinggalkan like untuk membantu saluran ini. Terima kasih telah menonton.